guys, itu bersama Derby. Lagi heboh banget ini. Masalahnya ini memperburuk citra Wong Kito Galo, Palembang. Apakah memang ada settingan atau tidak? Coba kita akan lihat dari beberapa kamera pengintai guys ya. Dari kamera warga sekitar. Langsung aja itu dia, reaksinya. Oke. Viral. Willy Salim ngamuk karena rendangnya dicuri. Sebelum kita melihat video-video yang saya dapatkan, coba kita lihat dulu ya versi TikToknya Willy Salim guys. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita. Tapi saya perhatikan ya, dia menuang minyaknya dengan hari yang masih terang. Oke. Tuang minyak dulu ya. Dan masukkan bumbu rendangnya di waktu yang malam. Ini ada jeda waktu yang agak lama sepertinya untuk mendapatkan bumbu rendangnya. Berarti belum ada persiapan mungkin ya, kita nggak tahu ya. Bumbu rendang. Oh, wanginya. Wanginya. Udah jam 7 malam tapi dari terang ke gelap. Baru jam 7 dagingnya belum masuk. dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Ayo. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Yil, panas Yil. Kamu aja tidak masak. Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Lamanya. Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Oke. Langsung Willy Salim ke TKP-nya. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha. Bapak ngapain ngomong alhamdulillah, Bapak? Bapak gagal loh untuk menertibkan acara masak besar ini. Tapi Bapak bilang alhamdulillah. Semaksimal mungkin lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Nggak nyampe 1 menit. Ludes seketika. Gila, 1 menit. Ludes. Nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya, orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya, jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Kosong. Banyak loh, Pak. Nah, jadi dari polisinya mereka mensyukuri apa yang Bang Willy kasih. Belum masak loh ini, Pak. Belum dikasih loh ini, Pak. 400-an kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai resek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Inilah yang luar biasa kata polisinya. Gila yang Pak polisi ini. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Enggak terhitung lagi orangnya. Ribuan orang tadi. Oke. Sebenarnya ada beberapa kejanggalan ya. Soalnya satu, ketika ini ditinggal, kenapa nggak ada video dari timnya Willy Salim? Willy Salim ini bukan YouTuber ecek-ecek, bukan kayak saya yang nggak punya tim, ya. Tapi Willy Salim seolah-olah kayak dia mengatakan dia nggak punya tim kok. Minimal kalau dia minta ke toilet. Bahkan tadi kan pas dia dengerin di mobil dia kan, ya kan pas dia sempat agak shock sedikit tuh dia tuh di mobil. Nah, nggak mungkin dong timnya yang nggak standby di lokasi. Oke lah, mungkin kamera di off kan. Minimal ketika terjadi kerusuhan seperti ini, mereka langsung ambil kamera dong untuk bukti. Kok nggak ada, itu dia. Yang ada hanya
kamera dari masyarakat sekitar, guys. Nah, uh, gila, ember-ember, guys. Oh my god, teko-teko, plastik. Oke, video selanjutnya, guys. Memang sudah ada yang bawa kuali dari rumahnya, guys. Mungkin langsung direk, langsung bawa pulang, hidupin kompor. Orang-orang Palembang ini. Tapi kita akan kasih tahu, guys, ya. Ternyata ini bukan hanya semata-mata karena sukunya yang barbar. Nah, soalnya ada sedikit konspirasi sebenarnya yang nggak masuk akal di kepala kita. Oke? Tapi sebelum ke situ, kita dulu bahas dulu video ini, guys. Aku yang ambil dagingnya, ngapain dagingnya? Ambil daging. Itu kan dia sendiri. Iya kan nggak matang-matang, yuk. Oh, apinya kecil. Aku bilang 10 jam nggak matang-matang ini. Iya, berarti ngambil sendiri ya berarti. Sendiri. Udah si Pak Polisi dilepaskan pulang aja. Nah, Pak Polisi juga udah. Pak Polisi, aduh, Tuhan, Pak Polisi nih. Coba ya, supaya nggak salah tafsir ya. Saya kurangi 10 detik. Oh, apinya kecil. Aku bilang 10 jam nggak matang-matang ini. Iya, berarti ngambil sendiri ya berarti. Sendiri. Udah si Pak Polisi dilepaskan pulang aja. Udah, lepas aja, terserahkan aja. Itu kata polisinya. Ya karena memang ini video. Baik. Lihat, guys. Ini sengaja aku slow mo. Dari sekian banyak koki Padang yang aku belajar, ngaduk rendang tuh tidak pernah namanya pakai cedokan. Memang sudah disetting ini. Dalam hal ini aja, membawa cedokan yang kan kayak gini kan yang normalnya kan, yang kayak gini kan. Jadi biar dari bawah itu naik semua gitu. Itulah cara ngadu apa rendang yang sebanyak ini gitu kan. Tiba-tiba atau spatula. Nah, mamang ini Cecak ngaduk padahal dia nyedok. Kita zoom dulu rai bapak-bapak yang Cecak ngatur ngusir-ngusir uang padahal dia yang buka kontainer. Dak dijingok ke pas masuk ke rendangnya ke plastik tapi kejingokannya posisi geraknya nunduk. Iya. Rendang tuh lah masuk plastik lah dikebet lah dibuka sama bapak yang seragam polisi itu. Ada ember pulau di sini, kontainer besar. Lihat nih tangannya yang bercincin besar. Ecak-ecak ngatur uang, ecak-ecak ngusir uang, padahal dia tuh lah yang masuk ke rendang tuh ke kontainer. Simak pengakuan Willy Salim yang berubah-ubah. Terus kamu tau nggak? Aku kan mampir ke mobil dulu bentar, ya. Kan seharian aku belum minum, belum makan, ya kan. Pas kita minum, aku balik lagi ke tempat masaknya. Itu semua. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana? Oke. Kita coba bongkar sedikit ya mengenai ini ya. Soal ini agak rajus banget. Dari ketika dia masukkan minyak, baru itu cuaca berubah jadi malam, baru masukin bumbu rendangnya. Masa selama itu? Berarti sebenarnya intinya adalah betul kata Bobon. Nanti kita akan sampaikan, guys, ya. Tidak terkoordinir dengan baik. Minimal ketika lu punya rencana mau masak, lu harus perhatikan waktunya dulu, ya, dan tujuannya apa. Misalnya, lu buat masak rendang ini untuk apa? Untuk berbuka kah? Atau untuk sahur? Kalau lu mikir untuk berbuka, lu nggak mungkin masak di sore-sore hari. Untuk apa? Karena rendang itu nggak bisa sejam masak. Itu butuh lama, apalagi daging lagi. Kalau ayam oke lah. Tapi daging itu butuh waktu yang lama. Satu, ya. Waktu aja lu nggak bisa koordinir dengan baik, Willy Salim. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai barang-barangnya yang untuk memasak daging rendangnya. Dari minyak ke bumbu itu lama banget. Sampai dari terang ke gelap. Apa itu? Berarti sebenarnya mereka ini pada saat yang bersamaan enggak langsung ada di tempat itu bumbu-bumbunya dan dagingnya. Baru jam 7 bahkan. Setelah berubah dari sore ke malam,
jam 7 baru daging dimasukin. Katanya lagi nunggu daging belum dimasukin. Apakah dagingnya nggak di posisi tempat atau gimana kita nggak tahu ya. Atau memang proses yang mengaduk bumbu itu yang agak lama. Kita nggak tahu. Tapi dari ini aja kita sudah tahu bahwa ini nggak terkoordinasi. Belum lagi yang saya bilang tadi itu. Ini YouTuber besar. Willy Salim ini YouTuber besar, TikToker besar. Masa timnya nggak ada? Makanya aku bilang, betul lah kata si Bobon Santoso, guys. Biar ini. Pak polisi ini. Oke, ini ya. Satu dari ratusan DM yang masuk, sebenarnya kita sudah membedah dan menemukan beberapa kejanggalan di video yang berdampak pada reputasi negatif warga Kota Palembang. Oke. Kalau enggak, gue pasti bisa buktiin bahwa jika terkoordinir dengan benar, nggak akan ada asumsi seliar ini. Nah, ini dia konteksnya. Terkoordinir dengan benar. Bobon nggak mengiyakan bahwa acara itu adalah settingan dari Willy Salim. Tapi dia mempersalahkan kalau lo memang niat ingin meniru konten gue untuk kebaikan orang lain, minimal itu dari hati. Karena itu mengasih makan orang lain itu butuh koordinasi ya. Misalnya, itu untuk apa? Apalagi di momen bulan Ramadan lagi. Lo kan nggak mungkin membiarkan masyarakat yang nunggu dari sore, yang seterang itu, ke malam, nunggu 4 jam, di saat mereka harus taraweh juga. Paham konteksnya kan? Saat harus taraweh juga. Lalu kan harapkan mereka nunggu sampai jam 12 malam baru selesai makan, selesai masaknya. Kan enggak. Ya kan enggak kan. Pasti mereka akan berpikir, waduh, gue taraweh nih. Bentar lagi jam 8 atau jam tengah 8, gue harus tetap taraweh nih. Jadi akhirnya itu menimbulkan reaksi, walaupun memang kita nggak tahu ya, reaksi dari masyarakat itu terkoordinir atau tidak, atau ada yang nyuruh atau tidak. Ya, soalnya beberapa kalangan warga Palembang langsung merespon dengan cara segera melaporkan Willy Salim, guys. Beberapa hari ini kan viral banget ya tentang rendang Willy Salim yang hilang dalam 15 menit. Ketika konten itu naik ya, saya berpikir itu sudah settingan. Dan ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Hartati Soki yang mengatakan memang sudah diset. Jika Willy keluar area 25 menit, rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak, rendang itu baru bisa matang sebelum sahur. Kan? Si Hartati ini ada di lokasi. Yang pertama, Willy itu tidak ke toilet, lalu pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Yang kedua, rendang tidak matang-matang, harus nunggu 4 jam lagi, dan mereka memutuskan setting semuanya, ditinggal 30 menit lebih. Kalau benar-benar kejadian ini adalah settingan, ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Sudah beberapa hari ini nama Palembang menjadi bahan cibiran di media sosial. Disebut tidak tertib, rakus, bahkan dibandingkan dengan kerumunan di Perindapan. Padahal banyak pihak yang bekerja keras untuk mempromosikan Palembang sebagai kota wisata kuliner yang berkelas. Iya. Kalau informasi dari Hartati Sauki ini benar, bahwa rendang belum matang dan sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Minimal ia harus memberikan klarifikasi dan minta maaf. Karena tanpa konteks yang jelas, citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Oke, inilah kalau sering bergaul sama dokter-dokter yang menciptakan hal yang sama di kota Padang. Yes, skenario-skenario seperti ini yang memuakkan asli. Makanya saya dukung banget ketika ada yang mempolisikan. Ya, abis ini pasti akan ada konten mualaf. By the way, saya tahu sedikit banyaknya orang Palembang karena memang di lingkungan kerja saya yang lama, kebetulan atasan saya orang Palembang, asli orang Palembang. Baru juga kakak saya menikah sama orang Palembang dan keponakan-keponakannya otomatis orang Palembang. Jadi saya tahu banget di sebelah saya juga ada orang Palembang ini masalahnya. Dan saya tahu memang masing-masing suku ya pasti ada sifat-sifat yang ya kurang terpuji lah ya. Tapi itu dialami oleh semua suku. Tapi kita nggak bisa mengeneralkan, oh suku ini gini, memang gini, nggak bisa guys. Walaupun memang suku Palembang terkenal dengan
misalnya ada jalur yang rawan, ya, ada Lampung Palembang itu sering kenal, tapi itu nggak mencerminkan warga keseluruhannya gitu ya. Tapi di konteks ini saya setuju banget bahwa hal demikian itu kayaknya sudah disetting. Kenapa disetting? Karena tempat masak ini kalau dari kata Ica Itazen tuh di BKB ya. Saya nggak tahu apa panjangannya. Apa, Reja? Benteng Kuto Besar. Nah, di situ memang tempat yang agak sedikit rawan ya tindak kejahatannya. Nah, lu udah tahu ini nih, makanya ini kayak, oh my god, semoga saya salah ya. Kayak seolah-olah kota Palembang yang sering dikenal orang seperti ini, tapi semakin takutnya ya, ini dugaan takutnya diperburuk dengan cara seperti ini. Saya takutkan seperti itu. Makanya biarkan kepolisian yang memproses ini. Lewat ini kan. Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 kita akan melaporkan konten kreator yang bernama Willy Salim dan sekaligus dialog bersama Kapolresta Kota Palembang. Mohon dukungan dan partisipasinya untuk hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Banyak yang melaporkan. Itu sebagai wong Palembang, aku miris ya dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah ya, kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau datang konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting ya? Ini bukan berurusan dengan siko uang, tapi berurusan dengan banyak uang. Jangan pasal kau mengorbankan uang kau untuk beli daging 200 kilo itu, tapi kau merusak citra image nama baik kami wong Palembang. Semua ini menurut aku itu salah kau galuh. Strategi kau tidak masak, tidak matang. Sekarang balik ke peraturan awal ya. Tidak ada peraturan. Aman budak-budak di sana itu, wong-wong di sana itu udah dikasih peraturan ya. Masih dia berontak, masih takuan, baru dikata tidak kasih ada. Ya, semoga ini dapat titik terang dan semoga citra Palembang tidak semakin buruk hanya karena konten ini, ya guys ya. Dan ya kita harapkan habis ini akan ada klarifikasi dan pembenahan secara keseluruhan. Thank you. Bye-bye.